Saya Pendeta HKBP Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 14 Maret 2023, tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Hidup baru dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah ungkapan yang berkata bahwa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan sama pentingnya dengan perjuangan untuk mendapatkannya. Walau tidak persis sama, hal tersebut juga terjadi di dalam hidup kekristenan kita. Dalam kehidupan kekristenan, hidup baru atau kemerdekaan dari kuasa dosa itu adalah anugerah pemberian Allah semata di dalam Kristus Yesus yang disalibkan. Kita dimerdekakan dari kuasa dosa, salah satunya adalah hidup di dalam kebohongan, hidup yang saling mendustai. Pada kenyataannya, tidak sedikit orang Kristen yang gagal mempertahankan hidup kemerdekaannya di dalam Kristus, yaitu dengan hidup jujur, tulus, dan mengasihi orang lain. Sebaliknya, banyak yang hidup kembali di dalam manusia lama serta kelakuannya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang lama sudah berlalu, kita hidup di dalam hidup baru. Kita hidup di dalam Kristus Yesus. Manusia baru dan lama tidak bisa bersatu di dalam diri seseorang itu. Kita tidak bisa memainkan dua karakter yang kontras sekaligus. Seperti hidup sebagai orang jujur, tetapi di saat yang sama kita hidup suka berbohong. Sebab mengenakan manusia baru berarti memiliki sifat-sifat baru yang sangat berbeda dengan sifat lama. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sudahkah kita mengalami pembaruan hidup dari hari ke hari oleh firman Tuhan, sehingga kita dapat mencari dan memikirkan perkara-perkara di atas dan mematikan serta menanggalkan manusia lama kita? Pembaruan tidak berlaku instan dan tidak pula terjadi hanya seminggu, sebulan, setahun sekali, tetapi berlangsung terus-menerus hingga kita menjadi serupa dengan Kristus dan kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan adalah hidup jujur kepada sesama. Hindari hidup penuh kebohongan dan kepalsuan demi mencapai tujuan kita, yaitu mendapat puji-pujian dan pengakuan dari orang-orang lain. Berikanlah diri kita dipimpin oleh Roh Kudus yang akan memimpin dan menuntun kita senantiasa di dalam hidup yang baru seperti yang diinginkan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende 481 ayat 2 Godang Dope.
Tuhan ta Yesus tiruan mudo na holong rohadi yang nang diho ai di sea hondo dirinai sikatalau Tuhan mateani dang nadialang holong rohai anang dihitaha ngoluani. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa kami dalam surga, Allah yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, karena hari lepas hari di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan menuntun kami, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, Tuhan memberikan apa yang perlu di dalam kehidupan kami ini. Ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami di dalam dunia ini, kiranya kami hidup baru, hidup di dalam kehendak-Mu, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Ajar kami untuk mengasihi sesama kami manusia. Kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini Tuhan memberkati kami semuanya. Apapun yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan memberkatinya menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan, jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu, bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.